Salam jumpa, salam sejahtera, salam matematika. Bersama saya Pastorus, mari kita kembali belajar. Dan mudah-mudahan anak kami dalam keadaan sehat dan semangat terus untuk menerima pelajaran hari ini. Kita akan lanjutkan materi kita video sebelumnya mengenai isi bangunan. Dan kita ingatkan kembali materi pada video sebelumnya untuk melihat apakah dua bangun itu sebangun perlu dipenuhi dua syarat sekaligus. Nah, sekarang kalau begini bendanya atau bangunnya, tentu sudah bisa kita pastikan bahwa kedua bangun ini tidak sebangun karena bentuknya sudah tidak sama, ya. Jadi asal bentuknya tidak sama, sudah pasti dia tidak sebangun. Ini segitiga, ini persegi panjang kan. Dari segi sudutnya pun ini sudah tidak memenuhi lagi. Jadi yang jelasnya ini tidak sebangun. Nah, bagaimana kalau misalnya yang ini bedanya? Ya, ini persegi panjang, ini juga persegi panjang. Bentuknya sama. Apakah ini sebangun atau tidak? Pelajaran kita video sebelumnya ini harus diteliti, ya. Masih ingatkan video sebelumnya, ini harus diteliti dulu untuk membuktikan apakah ini sebangun atau tidak. Harus diukur dulu sisi yang seletak, panjang dengan panjang. Jadi kalau kita ukur misalnya ini sekitar 25, ini sekitar 15, di mana kita tulis hasilnya di sini 25 panjang dengan panjang, ya, 25/15. Lalu kita ukur juga ini lebar 10, ini 5, ini 10, ini 5. Jadi kalau kita perkecil sama-sama bagi 5, ini 5/3, ini 2/1. Ternyata ini kan tidak sama, tidak sebanding. Perbandingannya tidak sama. Berarti kedua bangun ini tidak sebangun. Kenapa? Karena sisi-sisi yang bersesuaian tidak sebanding, ya. Perbandingannya tidak sama maksudnya, ya. Kalau dari sudut memang dipenuhi, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar nih, sama-sama siku-siku kan. Tapi sisi-sisi yang bersesuaian ternyata setelah kita bandingkan perbandingannya tidak sama. Maka kesimpulannya adalah kedua bangun ini tidak sebangun. Oke, itulah materi kita pada video sebelumnya. Nah, sekarang kita balikkan masalahnya, ya. Bagaimana misalnya kalau sudah diketahui dua bangun itu sebangun, sudah diketahui dia sebangun, ya. Jadi kalau sudah diketahui dua bangun sebangun, ya sudah pasti bahwa syarat yang dua tadi terpenuhi. Ya, saya ulangi, ya. Kalau diketahui dua buah bangun sudah sebangun, maka sudah dipastikan bahwa sisi-sisi yang bersesuaian sebanding dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, ya. Syarat yang dua itu pasti terpenuhi, itu maksudnya. Kalau diketahui dua bangun sebangun. Nah, prinsip inilah yang kita gunakan pada ini, cara menentukan panjang sisi pada bangun yang sebangun. Prinsip inilah yang kita pakai, ya. Nah, kita lihat contoh soal supaya lebih jelas. Nah, di sini ada dua persegi panjang. Persegi panjang ABCD, panjangnya 15. Ini masih kosong, ini nanti ditanya. Kemudian di sampingnya ada persegi panjang yang kecil, panjangnya 5, lebarnya 4. Ya. Kedua persegi panjang di samping adalah sebangun. Sudah diketahui dia sebangun. Jadi nggak usah lagi diteliti apakah sebangun atau tidak. Nggak usah lagi karena sudah diketahui dia sebangun. Nah, di sini tadi jika diketahui bahwa dua bangun sebangun, maka sudah pasti bahwa ini sisi-sisi yang bersesuaian
sebanding. Ini tadi kan sudah diketahui di sebangun. Tentu sisi-sisi yang bersesuaian pasti sebanding. Nah, mari kita buat perbandingan sisi yang bersesuaian tadi. Ini lihat nih, udah langsung sama dengan dia. Jadi nggak tanda tanya lagi, nggak titik-titik lagi. Karena sudah diketahui tadi dia persegi panjangnya sebangun. Jadi sisi-sisi yang bersesuaian itu pasti sama perbandingan sisi yang seletaknya itu. Pasti sama. Ya. Nah, sekarang kita lihat panjang dengan panjang, lebar dengan lebar. Itu maksudnya yang bersesuaian. Seperti ini. Atau dimulai dari lebar bisa lebar dengan lebar. Begitu ya. Ini juga bisa samanya ini. Lebar dengan lebar. Sama itu ya. Karena di sini yang ditanya A, kita AB, kita tulis saja AB. AB per atau banding KM atau 4 LM sama ya. Saya ulangi ya. AB banding 4. Itu yang bersesuaian ya. Lebar dengan lebar. Mari kita tulis. AB banding 4. Ini ya. AB banding 4. Sekarang panjang. Panjang dengan panjang. Berarti 15. Tadi kan dimulai dari bangun ini. Berarti kita mulai lagi dari sini. 15. Ini ya pasangannya. 15 banding 5. 15 banding 5. Nah sekarang ini udah dipelajari ya, waktu kelas 1 dipelajari ini kali silang ya. Atau supaya gampang ini perkecil dulu. Jadi ini AB per 4. AB per 4 sama dengan ini sama-sama bagi 5. 3 per 1 ya kan. 3 per 1 kali silang. AB kali 1 AB. 3 kali 4 12. Jadi dari hasil ini diperoleh AB ini ya. Ini kalikan ya. AB kali 1 kan AB. 3 kali 4 12. Berarti AB-nya adalah 12 cm. Ya. Jadi 12 lah ini. 12 lah ini. Begitu caranya. Jadi sisi-sisi yang bersesuaian itu bandingkan, tapi ini langsung dibuat sama dengan. Karena dia sudah berbentuk sama dengan, berarti ini bisa dikali. Kali silang. Ini kemari, ini kali ini. Ya. Nah kita lanjut untuk soal nomor 2. Perhatikan soal nomor 2 ini. 2 bangun di bawah ini adalah sebangun. Ini trapesium. Ini trapesium juga. Sudah diketahui di sebangun. Angka-angkanya ada. Sudutnya ada ini belum ada, tapi gampang kali mencari ini ya. Karena ini kan 90, ini 90. Berarti 180 tambah 127 berarti 307 ya. 307. Berarti sisanya 53. Ini 53 lagi. Karena kan kalau dikalikan dijumlahkan 44. Dijumlahkan 44 jumlahnya 360 ya. Jadi ini tambah ini tadi 90 tambah 90 tambah 127 307. Berarti sisanya 53. 53 lagi. Ya. Jadi gampang mencari X-nya. Kalau ini 53 berarti ini 53 juga lah. Karena ini yang bersesuaian dengan ini kan. Nah, kenapa sama? Karena ini sudah diketahui sebangun. Sudah diketahui di sebangun. X-nya ini 53. Berarti Z-nya pun 53. Ini 127 yang agak besar ini. Berarti ini sama ya, 127 lah. Nah, gampang ya mencari sudutnya. Jadi ini nggak bisa terjawab ya. Kita lihat 2 bangun di bawah ini adalah sebangun. Hitunglah panjang EF, HG, AD, dan DC. Pertanyaan B-nya nilai X, Y, dan Z. Ini tadi sudah kita jawab ya. Untuk A-nya mencarinya seperti tadi. Ya. Ini bisa dicari dengan membuat perbandingan sisi yang bersesuaian. Kita tulis dulu ini. Karena bangun EFGH dan bangun ABCD diketahui sebangun ya. Maka
sisi-sisi yang bersesuaian pasti sebanding ya. Karena diketahui si bangun sisi-sisi yang bersesuaian pasti sebanding. Itu makanya langsung dibuat sama dengan ini. Nah, maksudnya perbandingannya sama, itu maksudnya sebanding. Nah, mari kita bandingkan. Ini kan ada 4 sisinya, 1, 2, 3, 4. Yang manapun duluan bisa. Kalau dimulai dari EF bisa EF dulu di sini bisa. Tapi ingat, kalau sudah dimulai di sini EF, maka nanti yang di atas ini semua diambil dari sini dulu. Lalu pasangan yang di bawah diambil dari bangun trapesium yang kedua. Mari kita tuliskan EF. Yang di atas semua dari sini diambil ya. EF, kita tulis dulu yang di atas. FG, GH, ya semua di atas. HE atau EH. Nah, sekarang pasangannya ini cari di sini. EF, EF, siku-siku dengan siku-siku. Berarti inilah pasangannya, siku-siku dengan siku-siku. 20. Ya. Atau pakai huruf dulu bisa, nggak apa-apa. Pasangannya AB. FG, ini FG siku-siku dengan yang sudut yang kecil. Siku-siku dengan sudut kecil ini. Berarti BC. Nah, gampang ya. GH, sudut yang agak kecil dengan yang tumpul yang besar. Berarti ini dengan inilah CD. Ya, urutannya ikuti. Dari kecil ke yang besar, dari kecil ke besar, berarti CD. EH, EH, siku-siku 127. Siku-siku dengan yang sudut besar ya, berarti di ini ke sinilah. Berarti siku-siku dulu AD, itu udah tahu. Siku-siku hanya 127, berarti AD pasangannya. AD. Oke, lalu kita isi angkanya. Kalau ada, kalau nggak ada tetap hurufnya. Ini yang ditanya ya, berarti belum ada dia. AB, ini ada 20 sentimeternya, nggak usah dulu kita tulis biar gampang balikan. FG, FG ada ya, 28 ini. FG dari pasangannya BC. BC ada 35. GH enggak ada ya. GH ini enggak ada. Pasangannya CD juga enggak ada, tetap pakai huruf. EH 16. AD enggak ada. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita ingin mencari ini dulu, EF. Ya. Kita tulis di sini aja. Nanti tentu harus rapi ya. Saya buat batasnya di sini. Mencari panjang EF. Nih. Berarti yang kita ambil ini dia nih. Nih. Sama yang pasangan yang diketahui dua-duanya ini. Berarti EF per 20. Ini kasih tanda begini ya. EF per 20 sama dengan 28 per 35. Nih, kita perkecil kalau bisa. Kalau nggak bisa, kalikan langsung. Ini ternyata kan masih bisa ini. Bagi 7, 4. Bagi 7, 5. Kalikanlah 5 EF. Ini kali ini. Sama dengan ini kali ini. 80. Berarti EF sama dengan 16. Pas ya. Berarti panjang EF-nya ini 16. Nanti kamu teruskan mencari HG. Mencari panjang HG. HG itu emang atau GH ya, biar kita HG atau GH sama gitu. Ini GH per CD. Pasangan satu lagi cari yang diketahui dua-dua. Nah, kita lihat kembali. Ini yang ditanya tadi GH atau HG. Ya. Ini berarti GH per 30. Ini CD-nya kan 30 di soal.
Ini 28 per 35. Diperkecil, yang bisa diperkecil supaya gampang dikali. Ini tadi sama-sama bagi 4 ya. Bagi 7. 4 per 5. Kemudian ini sebenarnya bisa sama-sama bagi 5. Ini dapat 6 dapat 1. Tapi kalau langsung pun nggak masalah. 5GH ini ke sini dikali sama dengan ini ke sini 120. Sama-sama bagi 5 ini bagi 5 ini dapat 24 ya. Jadi GH-nya adalah 24 ya. Nanti kamu cari lagi terus ini, AB-nya cari, DC-nya pun cari dengan cara yang sama ya. Begitu caranya dikali silang sesudah disederhanakan. Demikianlah pelajaran kita hari ini, cara mencari panjang sisi yang belum diketahui pada bangun yang sebangun. Carilah soal-soal lain di YouTube atau di mana saja di buku untuk memperbanyak macam soal mengenai kesebangunan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam jumpa kembali untuk video berikutnya.